Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Cici Julia Sabia dari Universitas Pamulang Serang, Program Studi Sistem Informasi S1 Semester 2, Fakultas Ilmu Komputer. Khususnya kepada Ibu dosen pengampu Bahasa Indonesia yang saya hormati, Ibu Istiqomah Rahmawati Eskom Mkom. Izinkan saya menerangkan sedikit materi yang saya ketahui, yaitu tentang makna. Bahasa dan makna. Bahasa dan makna ibarat pohon dan akarnya. Keduanya saling melengkapi. Masyarakat menggunakan bahasa untuk berkomunikasi. Bahasa tanpa makna tentu tidak dapat digunakan untuk berkomunikasi. Jadi, apa makna itu sendiri? Bahasa bersifat arbitrar. Meskipun arbitrar, bahasa harus konvensional agar bisa digunakan secara universal. Manusia tidak memiliki aturan baku dalam menciptakan bahasa. Contohnya, kata pisang. Tidak ada aturan baku yang mengharuskan buah yang berbentuk panjang, cenderung melengkung, harus diberi nama pisang. Maka dari itu, ada juga kelompok masyarakat bahasa yang menyebutnya gedang. Namun, ada juga yang menyebutnya cau. Selanjutnya, makna kata. Ada beberapa jenis atau tipe makna. Setidaknya ada 25 jenis makna. Namun, dalam materi ini saya hanya akan menjelaskan beberapa jenis makna saja. Makna yang bersifat umum dan selalu muncul dalam konteks bahasa Indonesia. Yang pertama, makna leksikal, kedua, makna gramatikal, ketiga, makna denotasi, keempat, makna konotasi. Makna leksikal. Leksikal berasal dari kata leksikon yang berarti kosakata. Makna leksikal mengacu pada konsep yang dapat diindrakan, sehingga makna ini juga disebut makna konseptual. Contoh, kata tikus. Kata tikus ini mengandung makna hewan pengerat yang menjadi hama bagi petani. Kedua, makna gramatikal. Makna gramatikal adalah makna yang didasarkan atas hubungan antara unsur-unsur bahasa dalam satuan yang lebih besar. Misalnya, hubungan antara kata dengan kata lain, frasa, ataupun klausa. Contohnya, kata kambing. Kata kambing bermakna hewan pemakan rumput yang mengembing. Namun, jika berubah menjadi kambing hitam, maka maknanya akan berubah, bukan lagi kambing yang berwarna hitam. Selanjutnya, makna denotasi. Makna denotasi adalah makna kata atau kelompok kata yang didasarkan atas hubungan lugas antara satuan bahasa dan wujud di luar bahasa. Makna ini biasa dikenal dengan makna sebenarnya karena antara isi dengan konsepnya sama. Contohnya, kata kambing hitam bermakna kambing yang berwarna hitam. Dan yang terakhir, makna konotasi. Makna konotasi adalah pikiran antara konsep makna yang timbul karena adanya tautan dengan pengalaman pribadi. Makna ini dikenal dengan istilah makna kiasan. Artinya, makna kata tidak sesuai dengan apa yang tertuang. Contoh kata meja hijau. Di sini kata meja hijau bukan berarti meja yang berwarna hijau, melainkan istilah dari pengadilan. Selanjutnya, hubungan antar makna. Setiap kata dalam tiap-tiap bahasa mempunyai hubungan, baik itu hubungan persamaan ataupun perlawanan. Hal itu karena budaya Indonesia yang mengedepankan nilai rasa. Hubungan antar makna dalam bahasa Indonesia dibagi atas 6 jenis, antara lain yang pertama sinonim. Sinonim berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu sin yang berarti dengan dan onoma yang berarti nama. Sinonim adalah kata yang mempunyai persamaan makna. Contohnya kata mati, mampus, tewas, gugur, wafat, mangkat, tutup usia, dan meninggal dunia mempunyai makna yang sama. Yang kedua, antonim. Antonim berasal dari kata anti yang berarti melawan dan onoma yang berarti nama. Antonim adalah kata yang maknanya berlawanan. Contohnya, kata tinggi dengan rendah, cantik dengan jelek, dan sebagainya. Yang ketiga, homonim. Homonim adalah kata yang mempunyai persamaan dalam hal penulisan dan pelafalan, namun maknanya berbeda. Contohnya, kata bisa yang bermakna dapat dan juga bisa yang bermakna racun. Yang keempat, homofon. Homofon adalah kata yang mempunyai persamaan dalam hal pelafalan, namun makna dan penulisannya berbeda. Contohnya, kata bank dengan kata bank.
Keduanya beda dalam hal penulisan, namun pelafalan dan maknanya berbeda. Yang kelima, homograf. Homograf adalah kata yang mempunyai persamaan dalam hal penulisan, namun dari segi makna dan peraturan berbeda. Contohnya, kata apel dan apel. Pada kalimat Pak Bupati memakan apel sebelum memulai apel pagi. Dan yang terakhir, polisemi. Polisemi adalah satuan bahasa yang mempunyai beragam makna. Satuan bahasa berarti bisa berupa kata ataupun frasa. Contohnya, kata kepala yang bisa bermakna kepala sekolah, kepala manusia, kepala cabang, dan sebagainya. Yang terakhir, ada jenis-jenis definisi. Yang pertama, definisi nomina. Definisi nomina biasa disebut dengan definisi singkat. Definisi singkat dibagi menjadi 3, yakni sinonim, terjemahan, dan asal-usul atau etimologi. Contoh dari definisi nomina yaitu manusia yang berarti orang dan termasuk sinonim, manusia dalam insan yang termasuk terjemahan, manusia berasal dari tanah yang termasuk etimologi. Yang kedua ada definisi formal. Definisi formal biasa disebut definisi logis. Definisi ini mencakup 3 aspek, yakni kelas, genus, dan pembeda. Contoh dari definisi formal yaitu manusia adalah makhluk hidup yang berakal. Makhluk berarti kelas, hidup berarti genus, dan berakal berarti pembeda. Dan yang terakhir, definisi luas atau ensiklopedi. Definisi luas merupakan definisi yang termuat dalam ensiklopedia. Definisi ini mencakup seluruh aspek. Artinya, definisi ini merupakan definisi terlengkap karena memuat definisi nomina dan formal. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di sesi belajar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.